Assalamualaikum. Hai guys, balik lagi sama aku Azara dengan NIM A251-22050 dari program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang hukum laju reaksi dan persamaan laju reaksi. Tanpa banyak basa-basi, kita lanjut ke videonya. Hukum laju reaksi dan penentuan persamaan laju reaksi, metode pengaruh suhu. Apa sih yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu laju reaksi, hukum laju reaksi, persamaan laju reaksi, dan metode pengaruh suhu. Apa sih laju reaksi? Menurut Harjito tahun 2014, laju reaksi didefinisikan sebagai pengurangan atau penambahan konsentrasi dari reaktan atau produk dalam tiap satuan waktu. Laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain konsentrasi, luas permukaan, temperatur atau suhu, dan pengadukan. Faktor-faktor tersebut secara eksplisit atau implisit tercermin dalam persamaan laju reaksi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi merupakan persamaan yang menghubungkan laju reaksi dengan konstanta laju dan konsentrasi reaktan, di mana konstanta laju reaksi ataupun tetapan laju reaksi adalah tetapan yang harganya bergantung pada jenis reaksi, suhu, serta katalis. Nah, yang ketiga yaitu persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi merupakan hasil kali dari tetapan laju reaksi dengan konsentrasi awal A serta konsentrasi awal B yang dipangkatkan dengan order tingkat reaksi A dan order tingkat reaksi B atau dapat dituliskan sebagai berikut, yang dimana teman-teman bisa melihat pada layar. Nah, selanjutnya metode pengaruh suhu. Pada persamaan laju reaksi, ada beberapa metode yang akan digunakan. Salah satunya metode pengaruh suhu. Metode ini melibatkan pengukuran laju reaksi pada berbagai suhu yang berbeda untuk menentukan apakah dia pengaruh suhu terhadap order reaksi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal seperti yang aku bilang tadi. Jadi contoh soal itu, uap isopropanil alil eter terisomerisasi menjadi alil aseton dengan persamaan laju reaksi orde 1. Ingat, orde 1. Persamaan berikut ini menggambarkan pengaruh suhu pada tetapan laju dalam detik. Di sini K-nya diketahui sebesar 5,4 kali 10 pangkat 11 dengan energi pengaktifan dinyatakan dalam joule per mol. Pada suhu 50 derajat Celcius, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan tekanan parsial dari alil aseton sebesar 0,395 atm bila tekanan isopropanil alil eter awal adalah 1 atm. Nah, gimana sih jawabnya? Jadi kita tulis dulu yang diketahui dari soal ini. Aku udah tulis. Nah, K-nya sebesar 5,4 kali 10 pangkat 11. Terus suhunya diketahui sebesar 50 derajat Celcius. Terus tekanan parsial akhir yang dibutuhkan atau yang didapatkan itu sebesar 0,395 atm. Nggak fokus ya. 0,395 atm. Lalu tekanan parsial awalnya sebesar 1 atm seperti yang ada di soal ini. Apa sih yang kita cari dari soal ini? Kan tanya berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan tekanan parsial dari alil aseton sebesar 0,395. Berarti yang kita cari adalah T. Ini kan yang kita cari adalah T. Gimana sih? Jadi kita ini penyelesaian. Nah, yang pertama, suhu ini kan dalam Celcius. Kita harus ubah ke Kelvin. Jadi suhu Celciusnya itu ubah ke Kelvin. Ubah berapa sih 50 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius 50 ditambah berapa kalau 273 50 tambah 273 sama dengan 323 Kelvin. Ini untuk suhunya ya, 300 tolong ya, sebesar 323 Kelvin. Setelah kita ubah suhu tadi ke Kelvin, suhu awal ya 50 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin. Lalu yang kedua kita sambung ke atas ini.
kita hitung tetapan lajunya pada suhu 50 derajat Celcius ini. Sudah kita ubah suhunya ke Kelvin, selanjutnya kita hitung tetapan laju pada suhu 50 derajat Celcius. Itu kita tulis tetapan laju pada suhu 50 derajat Celcius, ya kan? Tetapan laju pada 50 derajat Celcius atau 323 Kelvin. Ya kan, sudah. Gimana sih cara hitungnya? Jadi kita hitung nilai K ini kita kasih masuk di sini. Berarti 5,4 kali 10 pangkat 11. Nah, kali per 121 per 1.000. Di bawahnya ini tetapan nih. 8,314 dikali ini suhu tadi yang dalam bentuk Kelvin 323. Berapa sih hasilnya? Kita dapat 1,25 kali 10 pangkat minus 4 satuannya detik. Tuh. Jadi ini untuk tetapan laju pada suhu 50 derajat atau sebesar 323 Kelvin. Nah, kan tadi disinggung nih di bagian sini dia menggunakan persamaan laju reaksi orde 1, ya kan? Dimana tetapan laju reaksi untuk orde 1 itu begini. Rumusnya pakai tinta merah aja kali ya. Ini. Ln konsentrasi sama dengan minus tetapan laju kali suhu kali waktu. Ini kan yang akan dicari nih. Ini tambah Ln konsentrasi awal ini. Kok gini ya? Kita masukkan deh nilainya. Ini kan nilainya sudah ada nih. Kita hitung jadi Ln ini dari sini. Berarti Ln 0,395 minnya ini ya 1,25 kali 10 pangkat minus 4 ya, minus 4 kan, ditambah berapa sih ini tadi nih 1 atm, berarti Ln 1. Kita ubahlah, ini kan kali T, aku lupa T, ini kan T yang akan dicari, kita pindahlah T nya ke sini. T sama dengan pindah, jadinya kalau dipindah kan jadi minus, jadi minus Ln 0,395 per tadinya di sini kita ubah nih, jadinya di sini kan jadi plus, jadi 1,25 kali 10 pangkat minus 4. Hasil dari 0,39 ini 0,928 per, nya taruh lagi 1,25 kali 10 pangkat min 4. Berapa sih hasilnya? 0,928 bahagi 1,25 kali 10 pangkat min 4, yaitu 1,420 second. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan tekanan parsial dari alel aseton itu yang sebesar tadi itu 0,395 itu sebesar 1,42 second, seperti itu. Sekian video dari aku, dadah.